Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak semua yang soleh dan solehah, gimana kabarnya? Semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah disampaikan di pertengahan bulan Ramadan. Yang mana di pertengahan bulan ini adalah bulannya Maghfirah. Apa itu bulan Maghfirah? Bulan Maghfirah adalah bulannya ampunan. Semoga kita semua diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita, baik dosa besar ataupun dosa kecil, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa, hayo? Tentang orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi siapa aja yang boleh puasa, yang boleh tidak puasa, nanti kita akan bahas. Maka dari itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan kita semoga diistiqomahkan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang ini. Amin ya robbal alamin. Orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. 1. Orang sakit. 2. Musafir. 3. Orang tua renta. 4. Wanita hamil dan menyusui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Yang artinya adalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kondisi pertama adalah apabila sakitnya ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jika tetap berpuasa. Contohnya adalah pilek, pusing, atau sakit kepala yang ringan, dan lain-lain. Untuk kondisi pertama ini tetap diharuskan untuk berpuasa. Kemudian kondisi kedua adalah apabila sakitnya bisa bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, namun hal ini tidak membahayakan. Untuk kondisi ini dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. Kemudian kondisi ketiga adalah apabila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya, bahkan bisa mengantarkan pada kematian. Untuk kondisi ini diharamkan untuk berpuasa. Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia wajib mengqadha puasanya. Jadi kalau orang yang sakit kemudian dia tidak berpuasa, maka nanti di bulan-bulan lain dia wajib untuk mengqadhanya. Musafir yang dimaksud ialah musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqashar salat, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Misalnya kita mau perjalanan jauh nih, mau pulang kampung, maka ketika kita di perjalanan itu kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya,
wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang artinya adalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Mayoritas sahabat, tabi'in, dan 4 imam mazhab lainnya berpendapat bahwa berpuasa ketika safar itu hukumnya sah. Kondisi pertama adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Untuk kondisi kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Untuk kondisi ketiga adalah jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat, bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka diharamkan baginya untuk berpuasa. Para ulama telah sepakat untuk orang yang tidak berpuasa disebabkan safar, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Para ulama sepakat bahwa orang tua yang tidak mampu berpuasa boleh baginya untuk tidak berpuasa dan tidak ada qadha baginya. Cukup bagi mereka untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Di antara kemudahan dalam syariat Islam adalah memberi keringanan kepada wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya, dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapi, misalnya takut kurangnya susu karena sebab keduanya berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatras salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i shauma awis siyama." Yang artinya, sesungguhnya Allah azza wa jalla meringankan setengah salat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil, dan menyusui. Al-Hadits. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, maka cukup baginya untuk mengqadhanya saja. Sebagaimana perkataan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami mengalaminya, yaitu haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, barusan ya kita telah selesai menonton sebuah video
yang berisikan tentang siapa saja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi selagi kita masih kuat, selagi kita masih mampu, masih bisa untuk berpuasa, maka lebih baik kita berpuasa. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita tahu, kita bisa amalkan dan kita niat untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Nah, pesan Ustadz, sejak kecil biasakanlah diri untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, supaya nanti ketika sudah besar, kita sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Sama Ustadz dulu juga waktu SD itu dari kelas 1 sudah dilatih untuk puasa Ramadan sampai maghrib. Nah, jadi kita juga harus latihan dari kecil buat full puasanya ya. Kemudian dulu Ustadz itu alhamdulillah lulus SD sudah hafal juz 30. Kemudian setelah lulus SD, Ustadz itu dulu lanjut belajar tahfidz Al-Quran, menghafal 30 juz. Alhamdulillah dulu itu menghafal itu 30 juz kurang lebih waktunya 3 tahun. Nah, jadi kalian juga harus niat minimal lulus SD itu hafal juz 30. Nah, kalau bisa lebih, kalau bisa 2 juz atau 3 juz itu bagus. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.